Halo sahabat semua, bertemu kembali dengan Bang Aris di sini di pinggir laut, di mana lautnya lebih tinggi daripada daratan. Dan kita berada di sekitar Muara Baru, ya, di daerah Jakarta Utara, di mana di sini kita berada di atas tanggul dan melihat kepada masjid yang tenggelam. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang selalu mensupport channel ini agar lebih berkembang ya. Dan tak lupa juga semua informasi di sini ya dapat bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian dan para pemerhati dan para pengguna infrastruktur Indonesia, termasuk juga para pemerhati lingkungan Indonesia ya. Di sore hari ini kita berada di kawasan Muara Baru, ya, lebih tepatnya di area di mana sudah dikosongkan ya. Tadinya ini adalah komplek pergudangan ya, yang di sebelah kiri masih ada. Di sini mungkin ada rumah penduduk ya yang masih kelihatan. Kemudian di depan sana ya itu ada tanggul beton yang dibangun untuk menahan air laut untuk masuk ke sini. Ini adalah kawasan pergudangan ya. Di sini jalannya sudah dibeton cukup tinggi karena tadinya mungkin rendah ya. Kalau rendah tentunya akan tergenang oleh air. Nah, di sana adalah rumah-rumah penduduk, kemudian ini dulu mungkin bekas jalan, kemudian digenangi oleh air sehingga terkesan seperti kali ya. Oke, di situ bekas anak-anak bermain, itu kemungkinan adalah suatu lokasi mungkin gudang ya, mungkin tempat seperti itu ya, dan menjadi tempat di mana para pebisnis menaruh produk-produknya atau barang-barang ya, barang-barang yang disimpan. Nah, seperti kita ketahui ya, Jakarta akan diprediksi itu menjadi kota yang akan tenggelam ya, katanya sih di 2050 ya. Itu perkiraan dari para ahli. Nah, di sini ya kita lihat nih gudangnya juga sudah diratakan ya. Dan ini sudah sejajar sama jalan awalnya dari gudang itu sendiri. Dari tim luar negeri sebenarnya, dari BBC, dari Fox ya, dari media lain, media asing ya, juga media lokal sudah meliput ini. Dan kebetulan kami berada di sekitar sini, sekalian kita melihat seperti apa keadaannya ya. Gudang-gudang di sini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, jadi tidak lagi produktif ya. Dan karena areanya memang sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat penyimpanan ya, karena memang air lautnya sudah jauh lebih tinggi daripada daratan. Nah, kita lihat lebih dekat ke arah sini ya, ke arah bawah sini ya. Ini kurang lebih ini jalannya juga sudah ditinggikan ya, kurang lebih sekitar 1,5 meter ya, hampir 1,5 meter dari jalan yang di bawah itu ya, yang digenangi. Dan kita lihat tuh ada kebocoran air ya, bocoran air laut dari tanggul ya, kecil memang, lumayan menggenangi. Dan sudah terbengkalai ya kalau ini, dan ditumbuhi oleh rumput lalang. Nah, ada beberapa sampah ya. Sebenarnya kecepatan penurunan tanah di Jakarta itu, terutama di daerah pesisir, itu 5 sampai 10 cm per tahun. Bahkan ada yang lebih dari itu ya. Nah, penyebab tenggelamnya ini daerah sini yang paling banyak dibahas oleh para media dan para ahli adalah eksploitasi air tanah yang berlebihan. Jadi ini adalah faktor dominan di mana daerah pesisir ini menjadi berongga-rongga ya, sehingga permukaan tanahnya menjadi turun,
kemudian ditambah lagi dengan adanya perubahan iklim dan cuaca global yang mengakibatkan cairnya es dan air laut naik. Oke, itu kelihatannya dari lubang ini ada air laut ya, pas di pinggir situ sebenarnya. Jadi tinggi air laut tuh bisa dibilang 1,5 meter ya. Nah, kondisinya ini mungkin dalam kondisi pasang ya, karena sore hari. Tadinya masjid itu bernama Masjid Kuala Luna ya. Nah ya, tidak tenggelam ya, awalnya itu masjid tidak tenggelam, dan ada batasnya tuh ya, ada batas pinggir lautnya di sebelah sana. Kemudian kenapa Jakarta tanahnya berongga-rongga? Karena memang tadi ya ada pengambilan air tanah yang sangat banyak. Kenapa air tanah diambil? Karena memang Jakarta belum mampu mensuplai air bersih ya untuk semua kebutuhan masyarakat, dan totalnya hanya sekitar 40% yang bisa disuplai. Nah, kita lihat langsung ke arah sana ya. Dari itu memang Pemda DKI dan pemerintah ya itu sekarang mulai ketat ya, mengetatkan pembangunan gedung-gedung tinggi di Jakarta ya, karena nantinya mungkin akan menyebabkan semakin turun, tanahnya semakin turun, dan eksploitasi air jadi semakin berongga. Nah, ini di gudang yang pasang gudang bisa dibilang motor aja segitu ya, di bawahnya itu mungkin 1,5 meter, dan air sudah sampai di sekitar ban motor itu. Dari sini kita bisa lihat kapal-kapal tanker dan yang bawa kontainer, dan kapal-kapal finisi, kapal-kapal ikan ya. Nah, airnya sudah berada di sini sejajar dengan ini. Ini kita lihat langsung ke pinggir sini ya, di pinggir tanggulnya. Nah, lumayan tebal ya, dan lumayan kokoh juga, tapi karena nantinya air akan naik terus ya, jadi ini mungkin menjadi perhatian agar antisipasinya bisa lebih baik ya. Nah, selain Jakarta, ada kota-kota lain di pesisir ya, pesisir Pantura, pesisir Jawa bagian utara atau daerah Pantura yang juga mengalami hal yang sama, karena abrasi ya, permukaan air yang laut yang naik ya. Contohnya seperti Demak situ ya, Demak, kemudian daerah ujung Pekalongan kalau nggak salah, dan beberapa daerah lain di pesisir Jawa. Kemudian tidak hanya di Indonesia ya hal ini dialami. Ini air-air yang masuk, dapat teman-teman lihat lewat lubang-lubang kecil. Penurunan permukaan tanah dulunya juga dialami oleh Tokyo ya, Tokyo, dan sekarang juga ada Bangkok, Hong Kong, Shanghai, San Jose ya, San Jose, dan lain-lain. Nah, untuk Tokyo sendiri mereka melakukan terobosan ya, dan mengetatkan semua peraturan pemerintah ya hal eksploitasi air tanah, karena mereka menganggap itu adalah penyebab utama, dan mereka berhasil ya. Dan berhasil, permukaan tanahnya tidak lagi turun dan air laut tidak naik. Oke, kalau kita lihat dari sisi sini ya, ini tadinya jalannya belum dibeton ya. Kalau belum dibeton berarti sebenarnya ini kalau tanpa tanggul air laut sudah ada di sini. Dan jalan betonnya ini juga sudah ditinggiin ya oleh beberapa gudang-gudang ya, para pengguna gudang di sini, atau ada beberapa perusahaan juga. Ya, karena kalau misalnya air naik tentunya malah tidak dapat beraktivitas dengan baik. Bahkan ada para ahli memprediksi bahwasanya di tahun 2030 atau 2050 ya, air itu sudah sampai di sekitar pusat kota, mungkin sampai di Monas, kita nggak tahu ya. Nah, bagaimana dengan nasib MRT ya, terowongannya kalau misalnya air sampai sana? Tentunya ini harus diantisipasi dengan baik ya, sehingga permukaan air laut itu tidak naik drastis, kemudian permukaan tanah juga tidak turun. Hal ini tentunya akan berdampak positif ya ke depannya bagi Jakarta ya. Sebenarnya pemerintah sudah sempat merancang adanya giant sea wall ya, yaitu sebuah proyek tanggul raksasa ya,
bukan tanggul yang ini, tapi ada tanggul besar ya dengan panjang sekitar 32 km, yaitu membentang dari arah utara ya, dari arah Tanjung Priok Marunda sampai ke arah Tangerang ya. Nah, nantinya mungkin di Giant Seawall ini bisa banyak dibangun karena lebarnya itu bisa lebih banyak, bisa ada area komersial, bisa jadi jalan tol, bisa juga tempat pengumpulan air dan penyulingan air sehingga menjadi air bersih yang bisa disalurkan ke arah Jakarta dan sekitarnya. Tapi meski ada concern di mana nantinya akan mengganggu kehidupan bawah laut ya di jalur tersebut. Oke, di depan kita itu ke arah pasar ikan Muara Baru. Terima kasih perhatiannya teman-teman sekalian, terima kasih supportnya, dan sampai jumpa di berikutnya.